Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di tengah pandemi seperti ini, ibu ingin mengingatkan kalian 3 hal. Yang pertama, jauhi kerumunan. Jadi yang sering keluar, kalau tidak ada sesuatu yang penting, stop dulu ya, jangan keluar. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan. Jadi kalau kalian keluar rumah dan masuk kembali, jangan lupa untuk cuci tangan. Yang ketiga, kalian harus menggunakan masker apabila keluar rumah. Itu aja ya. Sekarang kita akan membahas pelajaran sejarah peminatan. Kita masuk ke bab 3. Yuk, langsung kita mulai pelajarannya. Oke, kita masuk bab 3, revolusi besar di dunia. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa arti dari revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di sini ada 5 revolusi yang akan kita pelajari, yaitu Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Revolusi Cina, Revolusi Rusia, dan juga Revolusi Indonesia, negara kita. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu Revolusi Amerika. Latar belakang Revolusi Amerika. Sebelum kita masuk ke Revolusi Amerika, kalian tahu negara Amerika Serikat yang sekarang negara besar itu adalah negara koloni atau negara jajahan dari Inggris. Sejak abad 17 telah terjadi perebutan kekuasaan antara Prancis, Inggris, dan Belanda di Amerika, tepatnya di Amerika Utara. Inggris akhirnya berhasil merebut New Amsterdam pada tahun 1674 yang kemudian mengubah namanya menjadi New York. Setelah perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis tahun 1756 sampai 1763, akhirnya Inggris berhasil merebut Kanada dan Louisiana. Akibat perang tersebut, Prancis meninggalkan Amerika, sedangkan Inggris berkuasa sebagai penjajah di Amerika. Jadi di sini itu awal dari penjajahan yang terjadi di Amerika. Kemudian ternyata setelah dikuasai oleh Inggris, ini rakyat Amerika melakukan perlawanan terhadap Inggris pada tahun 1774. Nah, disinilah terjadi yang namanya Revolusi Amerika. Latar belakangnya, yang pertama yaitu pemberlakuan berbagai pajak. Di sini Inggris memberlakukan berbagai pajak ke rakyat Amerika di semua koloni Amerika. Jadi atau daerah-daerah jajahannya ya, di seluruh Amerika itu diberlakukan pajak. Pada saat itu kebijakan pajak ditentang oleh para koloni dengan semboyan no taxation without representative. Tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan pihak koloni dalam parlemen Inggris. Jadi mereka, rakyat Amerika ini menuntut adanya perwakilan koloni di dalam parlemen Inggris. Kemudian yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Jadi sini berkembang luas paham kebebasan sehingga masyarakat itu paham, masyarakat yang berada di koloni-koloni di Amerika itu ingin mendapatkan kebebasan, sehingga terjadilah Revolusi
Amerika. Berikutnya adalah terjadi peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773. Apa sih peristiwa Boston Tea Party? Boston Tea Party ini adalah pesta teh di pelabuhan Boston. Maksudnya bukan pesta minum teh, itu bukan, tetapi di sini rakyat Amerika itu memutuskan untuk membuang seluruh hasil panen tehnya ke laut sebagai bentuk protes kepada pemerintah Inggris yang mendatangkan teh impor masuk ke Amerika. Padahal pada saat itu yang namanya perkebunan-perkebunan teh sedang panen besar. Itu yang menyebabkan terjadinya peristiwa Boston Tea Party. Jadi ingin menunjukkan bahwa masyarakat itu protes terhadap kebijakan dari pemerintah Inggris. Jalannya revolusi Amerika. Pada 4 Juli 1776, 13 koloni Amerika menandatangani yang namanya Declaration of Independence, atau istilahnya ini kemerdekaannya Amerika gitu ya. Jadi saat itu para politisi Amerika dari 13 koloni mengadakan pertemuan, dan di sini Thomas Jefferson menyebut pernyataan kemerdekaan dengan nama Declaration of Independence. Ini ditandatangani oleh 56 politisi dari 13 koloni dan dibacakan pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia. Deklarasi tersebut secara tegas menyatakan pemisahan diri koloni Amerika dari Inggris serta menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Pada tahun 1800, negara Amerika Serikat telah memiliki 50 negara bagian. Jadi 50 negara bagian itu disimbolkan dalam jumlah bintang pada bendera Amerika. Jadi itu. Kemudian disusul dengan pernyataan kemerdekaan Amerika yang menimbulkan ketegangan dan juga peperangan. Di sini karena muncul deklarasi of independence itu setelah itu terjadilah perang pada tahun 1775 mulainya ya sampai 1783. Ini dikenal dengan Perang Kemerdekaan Amerika. Perang ini terjadi antara Inggris dan 13 koloni. Dan ternyata yang berhasil memenangkan adalah pasukan Amerika. Sehingga pada 3 September 1783 Inggris menandatangani perjanjian perdamaian dan secara sah ditetapkan bahwa Amerika Serikat itu lepas dari Inggris dan ke-13 koloni Amerika menyepakati Undang-Undang Dasar untuk sebuah wilayah koloni di bawah negara serikat, yaitu United States of America. Di sini ini yang menyebabkan Amerika merdeka. Tokoh-tokoh revolusi Amerika di sini ada yang pertama adalah Samuel Adams. Samuel Adams ini adalah tokoh radikal dari Massachusetts. Kemudian dia yang istilahnya menyulut api revolusi dengan aksi memimpin koloni pada peristiwa The Boston Tea Party. Berikutnya ada yang namanya Thomas Paine. Thomas Paine ini adalah tokoh politik radikal dan juga penulis. Dia di sini perannya adalah membuat tulisan-tulisan yang menginspirasi rakyat Amerika untuk melepaskan diri dari jajahan Inggris. Berikutnya adalah Thomas Jefferson. Siapa sih Thomas Jefferson?
Thomas Jefferson ini adalah penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Declaration of Independence. Dia terilhami oleh Common Sense karya Thomas Paine, juga teori-teori kebebasan dan juga kemanusiaannya milik John Locke. Di sini Jefferson menjadi salah satu yang juga membuat undang-undang Amerika nantinya. Berikutnya adalah George Washington. George Washington ini awalnya adalah letnan kolonel daerah Virginia. Kemudian pada tahun 1775 dia diangkat menjadi panglima tentara kontinental. Setelah perang selesai, Washington menjadi tokoh yang paling dihormati di Amerika. Kemudian dia terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1789. Yang terakhir adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ini merupakan sosok ilmuwan, penemu, penulis, penerbit koran, bapak kota Philadelphia, diplomat, dan penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan undang-undangnya. Di sini pada tahun 1776 Benjamin Franklin ini dikirim ke Prancis untuk mencari dukungan dalam perjuangan Amerika. Jadi dia juga ikut andil dalam terjadinya kemerdekaan Amerika Serikat. Berikutnya adalah pengaruh revolusi Amerika Serikat. Di sini ada 3 pengaruhnya. Yang pertama adalah berkembangnya sistem demokrasi, kemudian pengakuan dan penegakan hak asasi manusia, dan menginspirasi negara jajahan untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Itu revolusi Amerika. Selanjutnya adalah revolusi Prancis. Sama halnya dengan Amerika, Prancis ini juga terjadi revolusi atau perubahan yang sangat cepat. Bedanya dengan revolusi Amerika, kalau Amerika ingin lepas dari jajahan Inggris, kalau Prancis ini revolusi yang terjadi karena faktor intern negara Prancis sendiri. Utamanya adalah masalah keuangan negara. Di sini latar belakang revolusi Prancis, munculnya filsuf pembawa pembaharuan, kemudian absolutisme monarki yang terjadi pada saat itu adalah pada masa Raja Louis ke-16. Jadi di sini Raja Louis termasuk raja yang sangat absolut atau kekuasaannya itu tidak terbatas. Dia memanfaatkan kekuasaannya sebagai raja untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dia juga bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan keadaan rakyat dan kekuasaannya tidak ada yang membatasi. Itu latar belakang absolutisme monarki. Jadi keabsolutan dari sebuah kerajaan. Munculnya filsuf pembawa pembaharuan. Di sini ada pembawa pembaharuan, di sini berkembangnya paham-paham rasionalisme, Aufklärung, kemudian romantisme yang sudah kita bahas di bab 2. Itu salah satu latar belakang juga kenapa terjadinya revolusi Prancis. Kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan politik. Jadi di sini ketidakadilan politik terjadi karena semua dikuasai oleh raja dan juga adanya ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Di sini ada 3 golongan. Ada golongan 1 adalah golongan bangsawan, golongan 2 adalah golongan kaum agama, dan golongan 3 adalah rakyat jelata. Di sini
kaum bangsawan dan agama memiliki hak istimewa, sedangkan rakyat jelata itu tidak memiliki hak. Itu yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan di bidang politik maupun di sistem feodalisme. Berikutnya adalah keuangan negara yang mengalami defisit atau keuangan negara yang merosot, habis, karena yaitu tadi akibat sifat boros dari Raja Louis ke-16, didukung oleh permaisurinya yaitu Maria Antoinette. Ini yang suka menghambur-hamburkan uang sehingga masyarakat itu merasa perlu adanya pembaharuan untuk menentang apa yang terjadi di kerajaan. Lanjut, berikutnya jalannya revolusi Prancis. Jadi di sini pada 17 Juni 1789 sebagian anggota Etats Generaux membentuk Dewan Nasional. Jadi di sini maksudnya Etats Generaux itu adalah semacam DPR ya. Di situ membangun atau membentuk Dewan Nasional atau yang istilahnya Nation Assembly. Di sini mereka terdiri dari masyarakat-masyarakat yang golongan kaum jelata atau golongan 3 ya, yang tadi itu golongan 3. Dewan Nasional tersebut menuntut peran politik yang seimbang, pengakuan hak-hak rakyat, dan juga pembentukan undang-undang. Karena permintaan dari Dewan Nasional yang dianggap Raja Louis itu tidak masuk akal, sehingga Raja Louis ke-16 berusaha membubarkan Dewan Nasional. Jadi tidak tidak dikabulkan oleh Raja Louis. Tapi di sini Dewan Nasional didukung oleh rakyat. Jadi rakyat itu menolak pembubaran Dewan Nasional, dan untuk menunjukkan penolakan tersebut, akhirnya rakyat itu menghimpun kekuatan menyerang yang namanya penjara Bastille yang dianggap simbol absolutisme raja. Jadi di sini rakyat melakukan penyerangan terhadap penjara dan membebaskan semua yang ada di dalam penjara Bastille. Pada tanggal 26 Agustus 1789 dikeluarkan suatu deklarasi mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pada tahun 1792, monarki dihapus dan sistem republik didirikan dengan sistem tatanan masyarakat yang lama juga dihapuskan. Di sini akhirnya berubah ya. Jadi revolusi atau perubahannya yang terjadi di Perancis ini dari sistem kerajaan berubah menjadi sistem republik. Akhirnya nanti rakyat Perancis itu mengeksekusi raja beserta keluarganya dengan hukuman mati. Ini adalah tokoh-tokoh revolusi Prancis. Ini adalah Raja Louis yang tadi yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis ya. Kemudian ini istrinya Marie Antoinette dan Jacob Necker. Sedangkan tokoh revolusinya di sini ada Lafayette, kemudian ada Sieyès, ada Mirabeau, ada Maximilien Robespierre, dan juga ada Napoleon Bonaparte. Berikutnya adalah pengaruh revolusi Prancis, berkembangnya sistem demokrasi, perkembangan munculnya liberalisme, nasionalisme, kapitalisme,
kemudian juga berkembangnya sistem rule by law, kemudian penghapusan sistem feodal, dan juga kapitalisme semakin berkembang. Itu revolusi Prancis. Lanjut berikutnya adalah revolusi Cina. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Kekalahan Cina dalam Perang Candu I dan juga Perang Candu II, kemudian pemberontakan dalam negeri, modernisasi Cina, invasi Jepang, dan juga perkembangan paham-paham baru. Oke, kita bahas satu-satu. Kekalahan Cina dalam Perang Candu I dan II melawan Inggris. Ya. Jadi di sini dinasti Manchu itu adalah dinasti yang dibenci oleh masyarakat Cina karena dianggap bukan keturunan langsung dari Cina. Jadi bukan dinasti keturunan langsung Cina. Sehingga rakyat tidak mempercayai dinasti Manchu. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa Eropa. Akhirnya revolusi pun terjadi, kemudian terjadi pemberontakan dalam negeri, kemudian munculnya paham-paham Cina karena pada saat itu ide-ide revolusioner yang dibawa oleh golongan intelek seperti Dr. Sun Yat-sen, kemudian Kang Youwei, kemudian Liang Qichao itu membawa dampak yang besar. Jadi seperti contohnya ajaran Minse atau nasionalisme, ada ajaran Mincu, demokrasi, kemudian ada ajaran Miseng, yaitu sosialisme. Jalannya revolusi Cina. Pada 11 Oktober 1911, Sun Yat-sen menghendaki pembentukan pemerintah Cina baru. Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan juga Cina bagian selatan. Perjuangan menyatukan seluruh Cina tercapai di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Jadi di sini muncullah, jadi dinasti atau kaisar itu runtuh digantikan dengan republik, RRC, jadi Republik Rakyat Cina. Itu pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek. Kemudian di sini Mao Zedong, seorang pimpinan komunis, berupaya menentang Chiang Kai-shek. Kemudian perlawanan Mao Zedong membuahkan hasil dan pada tahun 1949 Chiang Kai-shek menyingkir ke Taiwan dan di sini Mao Zedong berhasil mendirikan negara Republik Rakyat Cina. Jadi memang revolusi ini berjalan 3 tahap ya. Tahap yang pertama itu adalah dilakukan oleh Dr. Sun Yat-sen, menggulingkan dari pemerintahan dinasti Manchu. Kemudian revolusi yang kedua itu terjadi ketika Kuomintang membentuk pemerintahan panglima perang, kemudian membuat Republik Cina itu terpusat satu partai. Kemudian revolusi yang ketiga yaitu Mao Zedong. Jadi Mao Zedong ini menggulingkan pemerintahan dari Chiang Kai-shek itu tadi dan mendirikan RRC dengan ideologi komunis. Ini tokoh-tokoh revolusi Cina, Sun Yat-sen, kemudian ada Mao Zedong dan juga ada Chiang Kai-shek. Lanjut berikutnya pengaruh revolusi Cina. Paham komunis berkembang di seluruh dunia.
Kemudian terpecahnya Cina, ada Cina daratan dan yang berhaluan komunis yang tadi dipimpin oleh Mao Zedong. Kemudian yang Cina kepulauan atau Taiwan yang berhaluan nasionalis itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Keberadaan Cina mengancam dominasi negara-negara kapitalis. Berikutnya adalah revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi karena kesenjangan sosial dalam masyarakat, kemudian pemerintah kurang menghargai hak politik warga negara, muncul kelompok yang menentang kekuasaan Tsar. Kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I. Di sini hampir sama dengan Perancis ya. Jadi revolusi Rusia itu menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II. Revolusi di Rusia itu terjadi 2 tahap. Tahap 1. Revolusi yang pertama adalah revolusi Rusia 1905. Di sini disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang, adanya peristiwa Minggu Berdarah, serta kekuasaan Tsar Nicholas II yang absolut. Di sini rakyat mengajukan untuk membentuk Duma, yaitu organisasi parlemen. Akhirnya disetujui oleh Tsar Nicholas. Kemudian di sini Duma itu dijadikan sebagai badan penasehat. Tetapi karena tidak melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat kecewa dan akhirnya membentuk yang namanya organisasi Soviet atau Dewan Buruh untuk menentang pemerintah. Itu yang fase pertama. Yang fase kedua adalah revolusi tahun 1917. Di sini ada 2 tahap, yaitu revolusi Februari 1917 dan revolusi Oktober 1917. Yang Februari itu diawali dengan pemogokan buruh di Petrograd, kemudian para buruh bersama dengan golongan menengah dan kaum Bolshevik itu melawan kekejaman Tsar. Kemudian golongan kadet dan revolusioner membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan Tsar Nicholas II. Di sini menyebabkan pemerintahan itu dikuasai oleh Partai Menshevik. Ya. Kemudian revolusi Oktober 1917 atau disebut dengan revolusi Bolshevik. Jadi di sini kekuasaan Partai Menshevik itu nanti digulingkan oleh Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Jadi gini alurnya ya. Raja Tsar Nicholas II berkuasa, kemudian digulingkan oleh Menshevik. Menshevik berkuasa, kemudian digulingkan oleh Bolshevik. Itu ya. Ini adalah tokoh-tokohnya. Ini Tsar Nicholas II, kemudian ini Kerensky, ini tokoh yang nanti akan digulingkan oleh Lenin ya. Ini adalah Vladimir Lenin. Pengaruh revolusi Rusia mempelopori pergerakan komunis, kemudian membangkitkan semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalisme dan imperialis. Kemudian munculnya negara Uni Soviet yang berhaluan komunis nanti akan bersaing dengan Amerika ya. Rusia menjadi negara yang maju. Sekarang revolusi Indonesia.
Perkembangan nasionalisme di beberapa negara Asia, itu latar belakangnya, kemudian upaya mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan menyelesaikan permasalahan administrasi negara, keinginan Belanda menegakkan kekuasaan di Indonesia, itu revolusi Indonesia. Jalannya revolusi, ini ada perjuangan bersenjata, ada diplomasi. Perjuangan bersenjata itu ada beberapa pertempuran, mulai dari Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, kemudian Puputan Margarana, kemudian serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Dilakukan melalui perundingan, itu yang diplomasi. Ada Linggarjati, ada Renville, ada Romroyen, ada KMB. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, tetapi nanti akan syah diserahkan adalah 17 Agustus 1950. Oke, pengaruh revolusi Indonesia, bentuk negara kita kesatuan, NKRI, kemudian pemerintahannya republik, sistemnya presidensial, dan juga Indonesia menggunakan sistem demokrasi sampai sekarang. Sekarang Ibu akan memberikan tugas bagi kalian, buatlah resume mengenai revolusi Indonesia. Kenapa Ibu kasih tugas revolusi Indonesia? Karena kalian orang Indonesia jelas tahu apa yang terjadi atau apa revolusi di Indonesia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada pertempuran Surabaya, ada Palagan Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, Medan Area, kemudian ada Puputan Margarana atau pertempuran Margarana di Bali, serangan umum 1 Maret, perundingan Linggarjati, Romroyen, Renville, dan juga KMB. Ini nomor absen kalian ya. Di situ Bandung Lautan Api ada 2, tidak apa-apa ya, sesuai dengan nomor absen, dikerjakan aja sesuai dengan nomor absen yang tertera ya. Tulis di 1 lembar kertas, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelas. Terima kasih, untuk bab 3 sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.